Masih bersama Mbak Pratiwi. Lanjut nih ngomongin soal ODGJ Mbak. Biasanya cara atau pendekatan dan penanganan kamu ke ODGJ itu gimana? Yang jelas harus pelan-pelan mendekatinya. Terus kita juga harus tahu apakah dia bawa benda tajam. Tajam apa enggak? Iya, betul. Jadi di jalan nih, ketemu ODGJ. Itu kan berkumis, pakai facial. Itu kan bajunya hitam. Ngomong atau taruh dulu? Itu analisanya gimana? Ini bahaya apa enggak itu dari mana kamu taunya? Biasanya kan aku dapat info dari relawan. Jadi aku tanya dulu asal-usul ODGJ-nya. Terus udah berapa kali kita kecolongan juga, ternyata bawa pisau, bawa gunting dan lain-lain. Gitu. Jadi kita lihat dulu, kita pendekatan, kita ajak bicara. Kalau misalnya dia menerima Orang kita. ODGJ itu diajak bicara nyambung nggak Mbak? Kadang nyambung, kadang enggak. Jadi nggak semuanya kita ajak bicara itu semua nyambung. Tergantung sinyal di otaknya ya? Betul, tergantung dia lagi stabil atau enggak. Karena kan kalau ODGJ kan up and down. Kadang dia lagi naik, nggak nyambung sama sekali gitu. Tuh, ini aku curiga. Kan tadi ngomong nih, lucu. Ini dia kadang-kadang ketawa, kadang-kadang enggak gitu loh. Kan berarti kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Nah, ada nggak kriteria khusus untuk orang-orang yang ingin dibantu? Pak, ada nggak kemudian karena ini yang mau nangani ini cantik gitu, pura-pura ODGJ umpamanya? Oke, kalau kriteria khusus, aku selama ini benar-benar fokus untuk yang menyakiti dirinya sendiri. Misalnya kayak belum Oh, yang lama- sudah ODMK ya? Iya, ODMK. Misalnya yang tangannya udah penuh besi-besi, yang udah kena dagingnya, terus cincin udah mengecil sampai tangannya bengkak. Terus udah benar-benar bahaya banget di fisiknya dia. Bentuk penyiksaan dirinya seperti apa sih? Baru yang paling aku banyak? pulang ini dari Indramayu tadi malam, itu aku nanganin ODGJ telantar 20 tahun, aku nggak tahu terlantar atau ditelantarkan ya. Tapi dia ada di jalan, perempuan, dan sudah 50 tahunan, dia besinya itu udah nancep ke dagingnya. Apanya? Besi. Jadi ada besi kayak rantai gitu, aku nggak tahu. Emang Nancep. kalau orang ODGJ itu nggak punya rasa sakit? Pas aku mandikan dia kena air, dia bilang sakit. Gitu. Tetap masih ada rasa sakit. Tapi aku juga sering lihat tuh ada yang pakai video yang kamu cukur rambutnya itu kenapa? Apa emang rata-rata orang ODGJ rambutnya gondrong ya? Kebanyakan. Masa rambutnya gondrong ODGJ katanya? Enggak juga, enggak semua kita botakin. Tapi kalau misalnya rambutnya udah gimbal banget yang nggak bisa kita sisir, itu pasti kita botakin. Kenapa? Karena kalau aku nanganin ODGJ pasti aku mandikan. Karena terapi yang bagus untuk ODGJ adalah air, gitu. Oke. Ini dari tadi ngomong mulu, Mbak Pratiwi nggak dikasih minum. Uci kemana Uci? Ci! Perasaannya, di pesawat itu, pramugari ngalayani tamu, itu nggak gitu-gitu amat. Tunggu sebentar ya. Ini pramugarinya lagi ngasihin dulu minum. Oh, ngasih minum. Makasih. Ini bisnis kelas. Oh, bisnis kelas. Jadi spesial. Spesial pakai apa? Pakai gula dan hati. Oke ya, pramugari mau announcer dulu. Oh, boleh coba dipraktekkan gaya pramugari kamu seperti apa? Selamat datang di penerbangan Gus Air 2100. Sebentar lagi kita akan lepas landas. Tujuan penerbangan kita adalah ke pelaminan. Pastikan hati kita aman, nyaman, dan terkendali. Terima gaji. Selamat ya, Mas. Abah gimana, udah cocok belum? Cocok banget. Aku jadi Yang pramugari. liatin kamu, ya Allah. Sampai Gimana? giginya lepas. Kamu tadi ngapain sih ngomong kayak gitu? Iya, aku tuh kan tahu Ah. dia tuh viral banget gitu loh. Ah. Dia tuh kan namanya mantan pramugari kan, Ah. gitu. Jadi aku tuh jadi kayak Emang pernah punya cita-cita pengen jadi pramugari? dulu waktu kecil pengen jadi pramugari, tapi udah gede ya udah deh ya kan aku semampai gitu loh. Oh, apa itu? Bentar, apa itu semampai? Semeter kurang sampai.
dulu kamu pengen jadi pramugari. Iya. Nah, sekarang mumpung ketemu mantan pramugari. Mau dong. Ada nggak Tadi pertanyaannya? pasti salah nggak sih aku kayak gitu? Intonasi udah bagus, tapi kata-katanya salah. Oh iya. Apanya yang salah? Kata-katanya. Oh, intonasinya bagus, kata-katanya salah. Jangan kan kata-kata, nasibnya juga salah. Iya, mau. Coba dong, mumpung ada Pratiwi nih, kan si Uci pengen tahu kan, gaya ngomongnya seperti apa. Coba, Kasih Pak Pratiwi tipsnya kasih contoh buat- kepada si Uci Tuh, ini. Buat Uci Masih ya. ingat nggak gaya ngomongnya pramugari? Oke, kalau kita kan sebelum take off kita bakal duduk di FA seat dan kita pakai shoulder harness karena kita mau lepas landas. Kita akan announcement kayak gini. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar kita akan segera lepas landas. Pastikan kembali sabuk paman Anda telah terpasang dengan sempurna. Terima kasih. Kayak gitu. Gitu. Beda Kalau sudah gini, kalau naik pesawat kemudian cuacanya buruk, orang dilarang masuk toilet. Nah, kalau saya kan jangan pipis dulu. Larangannya gimana itu larangannya? Larangannya, ladies and gentlemen, aku lupa. Kan biasanya kalau cuaca buruk, itu kan disuruh kembali ke kursi. Nggak boleh masuk ke toilet. Kenapa aku ngomong seperti itu? Iya. Ya kan kamu belum pernah naik pesawat. Mbak, sebagai orang yang berkaitan erat dengan ODGJ, pernah nggak punya pengalaman yang tidak enak? Pengalaman yang kurang asik nangani mereka? Sering. Oh, sering banget. Contohnya, Dipukul? dipukul? Iya, dipukul. Pernah dipukul? Ditonjok. Pernah. Ditonjok? Iya. Oh. Terus, apa lagi? Karena nggak siap waktu itu, terus ODGJ-nya pas aku tanya ini kira-kira gimana, stabil nggak stabil katanya. Terus pas aku deketin, aku mau ngasih makan, pertama ditepak. Terus aku masih penasaran, pengen ngebersihin karena rambutnya udah gimbal banget, udah kotor. Dan nggak pakai baju selai pun gitu. Jadi aku mikir mau mandiin, mau aku pakein baju. Cewek Terus apa cowok? laki-laki. Terus pas aku samperin, belum lagi belum pasang kuda-kuda dia langsung mukul. Itu aku sampai ngejengkang ke belakang. Kamu pilih mana? Dipukul, ditonjok, apa disayang? Iya. Disayang dong. Ya disayang dong, Abang. Hah? Ya disayang dong. Oh ya disayang. Biasanya ODGJ yang kamu tanganin itu punya keluarga apa enggak sih? Mayoritas punya keluarga. Mayoritas punya keluarga dan akhirnya alamatnya terdeteksi. Ada yang pura-pura nggak menghubungi kita, padahal kita tahu keluarganya. Ada yang menerima dengan baik. Jadi mereka juga punya alasan masing-masing sih. Oke, pernah nggak kamu ketemu ODGJ, kemudian kamu rawat, pelihara, ketahuan alamatnya, diantar pulang ke keluarga, tapi responnya nggak asik. Umpamanya Pratiwi ditolak, ada nggak seperti itu? Pernah kita diusir. Hmm. Karena aku nggak tahu alasannya apa, tapi pihak dari kakaknya yang mengusir kita. Gitu. Malah diusir, alasannya mengusir apa? Padahal itu, maaf ya, dia mempunyai jabatan dan orang terhormat. Karena merasa terhormat, malu punya adik seperti itu. Mungkin iya, seperti itu. Jadi kita waktu datang aja nggak diterima, disuruh pergi. Padahal niat kita baik mau mengembalikan. Seperti itu. Saya jadi penasaran ini. Bagaimana cara seorang Novi menangani orang-orang yang membutuhkan seperti itu? Caranya seperti apa coba? Atau membutuhkan orang yang mau ditangani, Mon? Ayo sini. Dapat info atau gimana? Kok kamu manut banget gitu loh. Coba ditangani, caranya mamanya, ditangani. Kamu ke sini. Oke. Para pemirsa, baru ditemukan seorang dengan gangguan jiwa gara-gara diputus oleh pacar jandanya. Penanganannya gimana biasanya, Mbak? Pertama- Uci didampingi Uci. Aku di sini ya. Pertama, Kira-kira menurut Uci lebih parah mana? Ini apa dia? Biasa langkah pertama. kita harus menstabilkan pada saat dia duduk, kita harus memposisikan seperti Ini dia duduknya juga. seperti ini bener? Enggak, kalau dia jongkok ya kita harus jongkok juga. Oh, kalau dia jongkok, kita jongkok. Ya, kalau Oke, dia berdiri, terus? kita berdiri. Mm-mm. Pertama salam ya, Assalamualaikum, Bapak namanya siapa? Aku akan Jawab, Sa. Bapak Abah namanya juga ODGJ. Namanya juga ODGJ Ya kan kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Ini Iya. pasti nyambung. Terus? Namanya siapa? Oh, tinggal di mana? Kamu gak pacaran. Kalau ditanya nyambung, pura-pura gimana gitu loh, San.
Terus? Terus biasanya aku agak pegang untuk menenangkan dan Cie. supaya dia percaya kalau kita nggak berbahaya gitu. Jadi aku akan pegang Bapak. Untuk mengetahui dia berbahaya apa enggak? Iya, dan supaya ada timbul kepercayaan dari dia ke kita. Oh, untuk menimbulkan trust ya? Betul. Oke. Aku akan pegang, terus aku izin kalau rambutnya kotor dan badannya kotor, aku akan izin Bapak, maaf saya boleh izin rambutnya dipotong, dibersihkan, kita mandikan, ganti baju, dan lain-lain gitu. Supaya ODGJ-nya yakin dengan Mbak Pratiwi? Ya. Tapi kalian berdua kayaknya beda keyakinan deh. Ya beneran. Ehsan yakin mau, Pratiwi yakin nggak mau. Oke, makasih Pratiwi. Terima kasih. Makasih Ehsan. Alhamdulillah pemirsa, dalam waktu 3 menit Ehsan sembuh. Maka jangan kemana-mana, karena masih akan ada lagi cerita menarik dari Mbak Pratiwi yang baik hati ini. Tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.